Pemirsa Metro TV Lampung, kami kembali dalam Syariah Corner dan masih bersama dengan Bapak Samsul Hilal. Pak, banyak sekali atau lebih familiar gitu ya, investasi itu melalui saham, obligasi seperti itu Pak. Nah, bagaimana keuangan atau perbankan syariah ini Pak dalam mengadopsi dari investasi melalui saham atau obligasi maupun reksadana syariah seperti itu Pak? Ya, bentuk investasi sebenarnya banyak sekali, Ya. diantaranya seperti yang Mbak sebutkan, tetapi pada prinsipnya investasi di industri syariah itu harus bebas dari maghrib, maisir, gharar, riba. Nah, prinsip itu tentunya menjadi ciri khas tersendiri dari ekonomi syariah atau industri keuangan syariah, di mana apapun bentuk investasinya, apapun namanya, apapun jangka waktunya, harus terhindar dari hal-hal yang menggarap tiga ranah tadi. Perjudian, ketidakjelasan visi dari investasi itu, kemudian riba. Tentunya dalam investasi, pemilik modal mempunyai pilihan-pilihan yang sangat menarik, yang sangat banyak sekali. Ada sukuk dan lain sebagainya yang apa itu namanya dikelola oleh negara maupun swasta. Oleh karena itu peluang investasi sangat terbuka bagi orang-orang yang berkelebihan dalam modal, dalam aset kekayaan, tinggal memilih jenis investasinya, ya mana yang dia lebih familiar, kemudian jangka waktu yang dia pilih, kemudian polanya seperti apa, di bank mana, dan lain sebagainya. Saya kira hal itu dengan adanya literasi keuangan syariah yang semakin gencar dilakukan oleh akademisi, oleh tokoh-tokoh agama, oleh media cetak dan online, dan oleh berbagai kalangan, ini menjadi chemistry bagi kita semua untuk menggaungkan betapa berinvestasi pada perbankan syariah atau pada prinsip syariah itu sesuatu yang menarik dan tidak menakutkan. Oke, jadi intinya malah mengadopsi peluang-peluang investasi yang ada di perbankan konvensional tuh sebenarnya banyak sekali juga banyak ya Pak sekali. Ya di perbankan syariah. Tentunya tadi tidak masuk ke dalam tiga ranah yang Bapak sebutkan tadi ya Pak ya. Salah satunya adalah riba. Oke, Pak, bagaimana dengan jaminan investasi dalam sistem keuangan syariah Pak? Ya, jaminan investasi tentunya kalau yang menjual saham adalah industri, portofolio industrinya itu harus sehat lah tentunya. Kemudian memiliki prospek yang cerah begitu. Jadi kepercayaan investor itu terobati dengan adanya profil dari industri itu, industri tersebut. Tetapi dengan adanya beberapa lembaga keuangan yang menawarkan keuntungan yang sangat fantastis, sehingga masyarakat terbius dengan investasi-investasi yang tidak jelas itu, yang tidak terdaftar di Bursa Saham Indonesia. Tentunya ini menjadi sesuatu yang menciderai pertumbuhan animo masyarakat terhadap dunia investasi, karena ujung-ujungnya yang dirugikan adalah investor. Nah, ini sebenarnya juga wasit dari industri keuangan, OJK, telah mewarning beberapa kali tentang ciri-ciri industri keuangan bodong atau yang abal-abal, yang kadang-kadang menawarkan keuntungan yang sangat fantastis, tidak rasional, sehingga membius kalangan masyarakat awam untuk berlomba-lomba menanam saham di situ, yang ujung-ujungnya perusahaan tersebut kabur ownernya. Ini juga terjadi setiap saat, meskipun dalam bentuk UMKM seperti koperasi, BMT, BTM, sampai kepada lembaga-lembaga investasi yang tidak tunduk, tidak taat kepada aturan-aturan POJK maupun PBI, ini
yang dirugikan akhirnya adalah investor atau nasabah. Nah, ini menjadi keprihatinan kita bersama di tengah maraknya tumbuhnya perkembangan ekonomi syariah dengan berbagai produk investasi, tapi di sisi lain muncul ganjalan-ganjalan, sandungan-sandungan, rona yang tidak baik, adanya apa itu namanya industri-industri keuangan yang bodong, yang menjanjikan keuntungan yang tinggi, yang sangat menggiurkan masyarakat yang awam, yang tidak tahu bagaimana apa itu namanya industri syariah, industri keuangan syariah itu berjalan, sehingga menjadi korban dari praktek-praktek keculasan dari industri keuangan yang mengatasnamakan ada yang syariah, ada yang konvensional, tapi korbannya adalah masyarakat kita. Itu menjadi keprihatinan kita bersama. Iya, jadi intinya jangan langsung percaya hanya menyebutkan ini sistem keuangannya syariah gitu ya Pak ya. Iya, betul, harus betul. benar-benar diteliti. Jadi memang seperti apa jaminannya, apa yang kita akan dapatkan tuh lebih jeli dan lebih dalam mungkin di situ ya Pak ya. Iya, Nah, yang terakhir ya Pak, bagaimana mengenai pengawasan dalam investasi di sistem keuangan syariah ini? Ya, kalau pengawasan tentunya kalau di Jakarta Convention Center itu sudah ada mekanismenya ya, mekanisme dari portofolio setiap industri atau setiap usaha yang menjual saham di lembaga tersebut. Sehingga ketika terindikasi melalui misalnya audit dari KAP-nya, kantor audit independennya, atau dari OJK-nya bahwa bank tersebut bermasalah, tentunya sahamnya akan ditarik gitu. Ya, atau harganya mungkin akan anjlok atau turun sekali Pak ya. Ya. Itu saya kira mekanismenya sangat terbuka sekali, sehingga bagi kita tentunya harus waspada terhadap instrumen-instrumen yang ada di situ. Oke, yang jelas jaminan dan juga pengawasannya ini sebenarnya sudah jelas ya Pak ya, seperti apa dengan sistem keuangan syariah ini. Baik Bapak Samsul Hilal, terima kasih sudah hadir di Syariah Corner kali ini. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian Syariah Corner kali ini yang didukung oleh Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, IDX, Radisson Lampung Hotel, dan Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat. Serana Hasan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa tetap selalu menerapkan protokol kesehatan 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan di air mengalir dengan menggunakan sabun, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Terima kasih dan sampai jumpa.